Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil PCPL kami dengan PT Outercell. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Prasetyo Adi Sumersi dengan NPM 2501050105. Saya Sri Wiji Sulami, NPM 2501020106. Saya Dewi Rahayu Ningtyas dengan NPM 2501020070. Oke teman-teman, selanjutnya kita mengisi tanggal mulai datanya, yaitu 31 Desember 2022. Dengan mata uang dasar yaitu rupiah, dan juga metode perhitungannya yaitu adalah FIFO, first in first out. Yang pertama yaitu adalah centang yang pertama ini tidak dicentang. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengaturan preferensi. Kita isi nomor teleponnya yaitu 021-250 spasi 7654. Terus faksimilenya 021-250 spasi 8655. Untuk emailnya outershell@gmail.com. Selanjutnya kita isi alamatnya. Untuk alamatnya Jalan Sudirman, Kota Magelang. Untuk kode posnya 56100. Selanjutnya di fitur kita centang multi mata uang. Setelah itu kita simpan. Selanjutnya kita pilih menu perusahaan, mata uang, kita tambahin mata uang CNY. Lalu simpan. Lalu kita cek pajaknya apakah sudah 11%. Ke menu perusahaan, terus pajak, di daftar hijau dicek di apakah sudah 11%. Kalau belum diganti. Lalu disimpan. Lalu kita masuk ke menu buku besar, akun perkiraan untuk mengimpor data perusahaan. Di daftar hijau, lalu impor data, impor dari Excel. Kita pilih Excel yang sudah tersedia, lalu unggah, lanjutkan. Lalu di sini kita checklist, lalu lanjutkan lagi. Untuk satu yang gagal ini tidak perlu khawatir karena memang tidak bisa diimpor di Accurate-nya, jadi kita lanjutkan saja. Lalu tutup. Yang selanjutnya kita impor pemasok. Langkahnya masih sama seperti yang tadi. Jangan lupa di checklist ya teman-teman. Jika berhasil, lalu tutup dan lanjutkan ke pelanggan. Jangan lupa di checklist, lanjutkan. Jika berhasil, tutup. Lanjut ke barang dan jasa. Di checklist lagi, lanjutkan. Yang selanjutnya yaitu kita impor aset tetap. Masuk ke menu aset tetap, lalu kategori aset, lalu input
yang pertama ada tanah, lalu simpan, yang kedua gedung, simpan, dan yang terakhir peralatan, lalu simpan. Jika sudah menginput kategori aset, kita masuk ke aset tetap lagi, lalu ke aset tetap, lalu masuk ke daftar hijau, kita import data aset tetap. Langkahnya masih sama seperti yang sebelumnya. Di sini tidak ada checklist, jadi kita lanjutkan saja. Jika sudah mengimpor semua data, kita masuk ke menu perusahaan, lalu proses akhir bulan. Bulannya yaitu Desember tahun 2022. Lalu simpan. Yang selanjutnya kita cek daftar laporan, kita masuk ke daftar laporan, lalu kita pilih yang neraca indeks kontrol per tanggal 31 Desember 2022. Lalu kita scroll, kita cek apakah sudah sama dengan yang di modul. Jika sudah, kita bisa lanjut ke transaksi. Yang selanjutnya kita masuk ke transaksi pembelian yang pertama, yaitu di tanggal 2 Januari 2023. Bagian gudang mengajukan permintaan pembelian barang dengan barang tersebut. Yang pertama kita masuk ke persediaan, lalu ke permintaan barang. Lalu tanggalnya kita ganti tanggal 2 Januari 2023. Tipe permintaannya beli barang. Kita cari casing, kuantitasnya kita ganti 50 sesuai modul, dan power bank 50. Kita cek di info lainnya, tidak ada apa-apa. Tanggal dimintanya tanggal 2 ya teman-teman. Lalu simpan. Yang selanjutnya pada tanggal 3 Januari 2023 perusahaan membuat PO atas permintaan pembelian dari bagian gudang kepada PT Angkasa Digital dan PT Sinar Gadget dengan rincian sebagai berikut. Kita masuk ke pembelian, lalu pesanan pembelian, lalu pemasoknya kita pilih yang Angkasa terlebih dahulu, tanggal 3 Januari. Tanggal 3 Januari 2023. Lalu kita ambil dari permintaan, kita cari di kaca pembesar, kita pilih karena Angkasa hanya casing, jadi kita unchecklist yang power bank. Harganya kita ganti ke harga 23.000 seperti yang ada di modul. Lalu lanjut, kita ke info lainnya, kita isi alamatnya, tanggal pengirimannya kita pilih tanggal 4 Januari 2023. Lalu simpan. Kita lakukan hal yang sama ke PT Sinar, CV Sinar, tanggalnya tanggal 3 juga. Ambil dari permintaan, kaca pembesar, karena hanya tersisa satu, kita lanjut saja. Harganya kita ganti 27.000 seperti yang ada di modul.
info lainnya, isi alamat, dan tanggal pengiriman tanggal 4 Januari 2023. Lalu simpan. Yang selanjutnya, tanggal 4 Januari 2023, perusahaan menerima barang yang dipesan dari PT Sinar Jejet pada tanggal 3 Januari lalu. Dengan nomor surat tersebut, pengiriman dilakukan menggunakan mobil box. Yang pertama, kita ke pembelian, lalu penerimaan barang, diterima dari Sinar, tanggal 4 Januari 2023. Nomor terima 3406 sudah tertera di modul. Kita ambil dari pesanan, kaca pembesar, lalu lanjut. Kita cek info lainnya. Pengiriman kita ketik secara manual mobil box untuk menambahkan sebagai data baru. Lalu simpan. Yang selanjutnya, tanggal 4 selanjutnya yaitu dibayarkan hutang kepada PT Galaxy Aksesoris atas faktur FGA 1378 tanggal 12 Mei 2022 sebesar 12 juta. Pembayaran dilakukan menggunakan transfer bank. Kita masuk ke pembelian, lalu pembayaran ke Galaxy Aksesoris. Banknya Bank Mandiri IDR, kita ambil. Sudah di checklist, pastikan nomor fakturnya sama dengan yang ada di modul. Lalu lanjut, tanggalnya tanggal 4 Januari 2023. Kita hitung nilai pembayaran, lalu cek info lainnya, metode bayarnya transfer bank, lalu simpan. Yang selanjutnya, tanggal 5 Januari, perusahaan menerima barang atas tagihan yang dipesan pada PT Angkasa. Tanggal 3, pengiriman menggunakan mobil box, nomor faktur FAD 3010. Kita masuk ke pembelian, lalu faktur pembelian, pemasoknya Angkasa, tanggal 5 Januari 2023. Kita ambil dari pesanan, lalu lanjut. Info lainnya, nomor faktur diisi seperti yang ada di modul FAD 3010. Tanggal pengirimannya sudah benar, pengiriman dilakukan menggunakan mobil box, lalu simpan. Yang selanjutnya, tanggal 6 Januari, melakukan pemesanan pembelian kepada Galaxy dengan rincian sebagai berikut. Kita masuk ke pembelian, lalu pesanan pembelian, pemasoknya Galaxy, tanggal 9 Januari 2023. Kita cari satu persatu sesuai yang ada di modul. Kuantitas 550 dengan harga 10.000. Lanjut. Jika sudah, kita cek info lainnya, kita isi alamat. Tanggal pengiriman kita tulis tanggal 6 Januari 2023. Lalu simpan. Mohon maaf teman-teman, ini tadi ada kesalahan tanggal, yang benar yaitu tanggal 6 Januari 2023. Lalu simpan kembali ya teman-teman. Yang selanjutnya, tanggal 7 kita masuk ke pembelian, lalu faktur pembelian. Pemasoknya kita isi Galaxy, tanggal 7 Januari 2023.
lalu kita klik ambil dari pesanan. Kita klik di info lainnya, nomor fakturnya kita tulis seperti yang ada di modul. Tanggal pengirimannya tanggal 6 Januari 2023. Menggunakan mobil box. Alamatnya opsional ya teman-teman, bisa diisi bisa tidak. Lalu simpan. Tanggal 9 kita ada retur, kita masuk ke pembelian, lalu retur pembelian. Pemasoknya Galaxy. Tanggal 9 Januari 2023. Retur dari faktur, kita cari fakturnya. Lalu ambil. Kita cek yang ada di modul, kabel datanya kita retur 20 pieces. Dan headsetnya kita retur 10 pieces. Lalu info lainnya kita beri keterangan, yaitu diretur karena cacat dan tidak bisa dijual. Lalu simpan. Yang tanggal 10 itu karena kita perlu mengaktifkan tagihan di muka, kita masuk ke preferensi dulu ya teman-teman, di pengaturan preferensi, lalu ke fitur pembelian, lalu tagihan di mukanya kita checklist, lalu simpan. Lalu kita masuk ke pembelian, faktur pembelian, pemasoknya Sinar, tanggal 10 Januari 2023. Kita cari power bank 200, harganya 28.000. Lalu yang selanjutnya aksesoris HP 700, harganya 18.000. Dan charger kuantitasnya 600, harganya 14.500. Karena di situ tertera ada diskon, kita isi di bawah sini 1.900.000. Kita masuk ke info lainnya, nomor faktur kita isi FSD 9367. Lalu tagihan di mukanya jangan lupa dicentang ya teman-teman. Tanggal pengirimannya tanggal 12. Ini ada di modul, lalu kita proses pembayaran. Banknya Bank Mandiri IDR. Tanggal bayarnya tanggal 10 Januari 2023. Kita refresh. Info lainnya, metode bayarnya menggunakan cek atau giro, nomor ceknya OMP 4848. Tanggal ceknya ini tanggal 1 Februari 2023. Lalu simpan.
Yang selanjutnya kita masuk ke pembelian, penerimaan barang, diterima dari Sinar, tanggal 12 Januari 2023. Nomor terimanya 2485. Kita ambil di tagihan di muka, kita cari. Lalu kita cek info lainnya, tanggal kirimnya tanggal 12 Januari 2023 menggunakan mobil box. Lalu simpan. Yang selanjutnya, tanggal 13 Januari 2023, perusahaan mengirimkan penawaran penjualan kepada toko gemilang dengan rincian harga tertera di modul. Yang pertama, kita buka menu penjualan, lalu penawaran penjualan, dipesan oleh toko gemilang, tanggal 13 Januari 2023. Dicari barang yang pertama, charger 15, lalu headset 10, lalu casing 20. Lanjut, kita cek di info lainnya, tidak ada yang penting, jadi langsung saja disimpan. Selanjutnya, tanggal 14 Januari, perusahaan menerima pesanan penjualan dari toko gemilang. Kita buka penjualan, pesanan penjualan, dipesan oleh toko gemilang, tanggal 14 Januari 2023. Lalu kita ambil dari penawaran, kita klik kaca pembesar, lalu lanjut. Klik info lainnya, kita tulis nomor PO sesuai di modul, tanggal pengiriman 15, diproses, uang muka, kita ubah tanggalnya jadi 14 Januari, lalu di uang muka diganti sebesar 500.000. Selanjutnya kita proses pembayaran, pilih Bank Mandiri IDR, lalu tanggal bayar 14/2023, lalu di refresh. Info lainnya, metode bayar, transfer, lalu kalau sudah disimpan. Selanjutnya, yang tanggal 15 mengirimkan barang kepada toko gemilang. Yang pertama penjualan, pengiriman pesanan, kirim ke toko gemilang, tanggal 15 Januari 2023, pengiriman mobil box, ambil dari pesanan, kaca pembesar, dipilih, lalu klik lanjut, dan simpan. Selanjutnya, tanggal 16, perusahaan melakukan penagihan kepada toko gemilang. Yang pertama penjualan,
Faktur penjualan pelanggan toko gemilang tanggal 16 Januari 2023, lalu ambil dari pengiriman, lanjut, disimpan. Selanjutnya, masih tanggal 16, perusahaan menerima penjualan tunai dari PT Digital Indonesia. Atas penjualan ini, pelanggan melakukan pembayaran melalui transfer, kemudian barang baru akan dikirim pada tanggal 17. Jadi, kita aktifkan di tagihan di muka di pengaturan, preferensi, fitur, penjualan, centang kotak faktur di muka mendahului pengiriman, lalu disimpan. Selanjutnya, kita ke menu penjualan, faktur penjualan, pelanggan Digital Indonesia, masih tanggal 16 Januari 2023. Lalu kita cari barangnya. Yang pertama aksesoris HP 10, lanjut, lalu kabel data 10, lanjut, info lainnya, klik faktur di muka mendahului pengiriman, lalu tanggal pengiriman diubah menjadi tanggal 17 Januari 2023, diproses pembayaran, pilih Bank Mandiri IDR, tanggal 16 Januari 2023, lalu refresh, info lainnya, metode bayar transfer, lalu disimpan. Tanggal 17, perusahaan melakukan pengiriman barang atas penjualan tunai tanggal 16 Januari. Pengiriman dilakukan dengan mobil box. Yang pertama, pengiriman pesanan, kirim ke Digital Indonesia, tanggal 17 Januari 2023. Pengiriman menggunakan mobil box. Lalu ambil dari faktur di muka, dicari, dipilih, lalu lanjutkan. Setelah itu disimpan. Tanggal 18 Januari, perusahaan menerima pelunasan dari CV Smartcash atas invoice nomor yang tertera di modul. Yang pertama, pilih menu penjualan, penerimaan penjualan, terima dari CV Smartcash, pilih Bank Mandiri IDR, tanggal bayar 18 Januari 2023. Kita cari, pilih yang invoice nomor INV ini, lanjut, lalu refresh, metode bayar ganti menjadi cek atau giro, nomor cek CG 565660, lalu tanggal cek 30 Januari 2023, lalu klik simpan. Tanggal 19 Januari, meningkatkan penjualan, perusahaan mempekerjakan salesman yaitu Bapak Budi dengan komisi penjualan sebesar 3% untuk nilai penjualan antara 500 sampai dengan 2 juta.
kita menambahkan karyawan. Yang pertama perusahaan, lalu pilih karyawan, nama lengkap, sapaan Bapak, kita isi Bapak Budi, lalu jangan lupa untuk penjual di checklist ya, lalu simpan. Setelah itu kita menambahkan komisi ke menu penjualan, komisi penjualan, nama perhitungan komisi Bapak Budi, lalu mendapat komisi persentase 3%, kuantitas penjualan antara 500 sampai dengan 2 juta. Lalu disimpan. Tanggal 20 Januari, Bapak Budi berhasil menjual secara tunai kepada pelanggan umum. Ke penjualan, faktur penjualan, kita cari pelanggan umum, tanggal 20 Januari 2023. Lalu kita cari barangnya. Yang pertama charger dengan kuantitas 15. Pilih penjual Bapak Budi, lanjut. Power bank kuantitas 10. Karena penjualnya sudah, kita lanjut. Di sini karena hanya ada 2, jadi manual tidak apa. Tapi kalau mau sekalian semua, pilih di ubah ini, lalu ubah tenaga penjual. Jenis perubahan ubah semua, penjualnya Bapak Budi. Klik ubah. Lalu untuk diskonnya mendapat diskon faktur 2%. Lanjut, proses pembayaran. Bank Mandiri IDR, tanggal bayar 20 Januari 2023. Lalu di refresh dan bisa disimpan. Untuk tanggal 21 Januari, perusahaan menerima pelunasan dari toko gemilang atas invoice tanggal 16 Januari dan nomor INF 108 dilakukan dengan transfer Bank Mandiri senilai 30 juta. Kelebihan bayar dikembalikan kepada toko gemilang dengan transfer kembali melalui Bank Mandiri. Yang pertama kita pilih menu penjualan, penerimaan penjualan, terima dari toko gemilang, Bank Mandiri IDR, tanggal 21 Januari 2023. Lalu kita cari fakturnya, tanggal 16, lanjut, dan INF 108. Lanjut, lalu kita refresh, lalu ganti menjadi 30 juta. Metode bayar transfer bank, lalu bisa disimpan. Nah, ini akan ada notif pembayaran melebihi total tagihan faktur. Kita lanjutkan saja. Lalu terima dari toko gemilang Bank Mandiri tanggal 21 Januari 2023. Kita refresh. Pakai kredit, kita centang dulu. Lalu kita centang juga yang retur kredit. Lalu kita simpan. Untuk diklik info lainnya, metode bayar yaitu transfer bank. Lalu bisa disimpan. Oke, selanjutnya pada tanggal 22 Januari, yaitu perusahaan mengadakan paket promo dengan detail sebagai berikut.
Yang pertama adalah persediaan barang dan jasa. Selanjutnya itu nama paketnya adalah paket starter. Jenis persediaannya grup, satuannya paket. Yaitu masukkan PPN-nya dan masukkan rincian grupnya, yaitu satu charger, satu biji charger, dan satu biji data dengan harga 72.000. Lalu simpan. Lanjut, tanggal 23, pelanggan umum membeli paket starter sebanyak 5 paket secara tunai. Pembayaran dilakukan melalui transfer bank, yaitu penjualan, faktor penjualan, nama pelanggannya, pelanggan umum, tanggal 23. Kita cari paket starter, kuantitasnya 5 paket, harganya cocok, ini cocok. Lanjut adalah proses pembayaran. Kita masukkan di refresh, lalu pembayarannya secara transfer bank. Tanggal bayarnya 23 Januari 2023. Lalu simpan. Manajemen memutuskan menaikkan harga jual charger sebesar 5% karena adanya kenaikan harga dari pemasok. Harga baru berlaku efektif pada 1 Februari. Selanjutnya masuk ke penjualan, penyesuaian harga dan diskon atau diskon. Kategori penjualannya umum. Tipe penyesuaiannya adalah harga. Tanggalnya mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2023. Untuk itunya adalah charger. Lanjut dengan harga 52.500. Harga minimumnya tidak ada, kita kosongin. Lanjut, keterangannya tidak bisa diisi, lalu simpan. Pada tanggal 25 Januari, perusahaan mengeluarkan 10 pieces casing dari stok persediaan untuk dibagikan kepada karyawan sebagai tester atau sampel promosi. Yang pertama adalah buat akun baru terlebih dahulu di buku besar, yaitu akun perkiraan. Tipe akunnya adalah beban, sub akunnya tidak usah dicari. Kode perkiraannya yaitu adalah 6104 dengan nama beban barang rusak. Lalu simpan. Oke, selanjutnya adalah ke preferensi, pengaturan preferensi, lalu akun perkiraan. Di sini tepatnya, lalu persediaan. Kita cari yaitu beban barang rusak, lalu simpan. Oke, selanjutnya itu adalah persediaan, penyesuaian barang persediaan. Tanggalnya 25. Yaitu casing 10, pengurangan beban barang rusak, keterangannya diisi, dibagikan kepada karyawan sebagai tester.
lalu simpan pada tanggal 26, yaitu waktu pembelian. Nama pemasoknya pemasok umum, tanggalnya 26. Kita pembelian aset, nama asetnya adalah PC, kuantitasnya 1 dengan harga 25 juta tanpa PPN. Lanjut, kita pajak kita matikan, tanggal pengirimannya tanggal 26 2023. Selanjutnya yaitu adalah proses pembayaran. Oh iya, nomor fakturnya lupa untuk diisi, yaitu ke dalam nomor faktur, yaitu isi dengan AT 001. Lalu kalian pencet untuk pembayaran. Ini pembelian aset secara kredit kepada pemasok. Selanjutnya kalian pencet untuk banknya, yaitu Bank Mandiri DR. Lalu refresh. Metode pembayarannya secara transfer bank ya teman-teman. Selanjutnya kalian simpan. Oh ya, untuk pembayarannya tanggal 26 Januari 2023. Lalu kalian simpan ke aset tetap, pencet aset tetap lagi. Namanya yaitu adalah PC. Tanggal belinya tanggal 26 Januari 2023. Tanggal pakainya juga 26 Januari 01 2023. Akun asetnya peralatan, lalu akumulasi penyusutannya peralatan, beban penyusutan peralatan. Kuantitasnya 1, umur asetnya 4 tahun, nilainya 25 juta. Kategori asetnya adalah peralatan. Lokasi awal asetnya adalah kantor pusat. Selanjutnya tidak bisa diisi. Ini sudah selesai. Lanjut ke saya lupa untuk mengisi pembelian aset ya teman-teman. Langsung saja pencet dengan jumlah 25 juta. Lanjutkan, lalu simpan, dan selanjutnya pada tanggal 27 Januari kita masuk ke dalam kas dan bank, yaitu pembayaran. Kategorinya yaitu kas IDR pada tanggal 27 Januari 2023. Lalu kalian cari beban listrik, air, dan telepon dengan harga 350.000. Lanjutkan, lalu simpan. Oke, baik, lanjut pada tanggal 28 Januari membayar utang biaya sewa. Kalian pencet kas IDR, lalu tanggalnya tanggal 28 Januari 2023. Kalian cari biaya sewa atau utang biaya, lalu kalian masukkan nilai dengan 1.500.000. Lanjutkan, lalu simpan. Lalu pada tanggal 29 Januari kalian masukkan lagi kas IDR, masukkan tanggal 29 Januari 2023, yaitu kalian cari biaya iklan atau beban operasional dengan harga 300.000. Lalu simpan. Lanjutkan, lanjut simpan saja.
langsung kalian ke dalam buku besar, yaitu jurnal umum. Masukkan tanggal 30 Januari. Transaksinya sudah tetap, masukkan ke dalam PPN. Oh ya, sebelum kalian masukkan PPN keluaran, kalian cari ke dalam daftar laporan, itu scroll paling bawah, ketemu pajak, yaitu PPN kurang lebih bayar dari tanggal 1 Januari 2023 hingga 31 Januari 2023 ya teman-teman. Lalu tampilkan, kalian scroll ke bawah, lalu kalian cari PPN keluaran. Oke, kalian salin, masuk ke jurnal umum, cari PPN keluaran, kalian tempel, lalu lanjutkan. Kalian lanjut ke daftar laporan, cari laporan masukan, lalu kalian copy saja ini ya, 3.875.300 perak. Copy, lalu masuk ke dalam jurnal umum, PPN masukkan, lalu lanjutkan, PPN kurang bayar, pencet, lalu kalian sudah dimunculkan di sini, lalu lanjutkan, lalu simpan, lanjut ke dalam pada tanggal 31 Januari, kalian masuk ke dalam perusahaan, close dulu, yaitu pencet perusahaan, proses akhir bulan, lalu kalian pencet pada tanggal 1 Januari 2023, lalu simpan saja. Sudah selesai teman-teman. Lalu kalian coba cek terlebih dahulu ke dalam daftar laporan, lalu scroll ke bawah, kalian masukkan tanggal 31 Januari 2023, lalu tampilkan, dan kalian coba cek terlebih dahulu apakah balance atau tidak, dan ternyata balance.